Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiatnya. Semoga kita termasuk umatnya. Yang saya hormati dosen mata kuliah kimia kualitatif dan saya banggakan seluruh rekan-rekan seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Wildan Nurjaman, saya dari Farmasi 2 Universitas Perjuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dari materi mata kuliah kimia kualitatif tentang kation golongan 5. Yang terdiri dari analisis pendahuluan kation, pengertian analisis kualitatif, perbedaan analisis kualitatif dan kuantitatif, pengertian kation golongan 5. Analisis pendahuluan kation terdiri dari bentuk, warna, bau, sifat hidrokopis, sifat asam dan basa. Pengertian analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah salah satu cara menguji atau suatu sampel terhadap zat ada tidaknya analit yang akan kita uji. Metode analisis ini terdiri dari beberapa langkah yang harus diikuti dan diperoleh serta menggunakan teknik-teknik tertentu. Pengertian kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif yaitu memberikan identitas spesies kimia dalam sampel dan memperoleh pemahaman yang mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan dan kompleksitas sosial. Sedangkan analisis kuantitatif merupakan jumlah komponen tertentu dalam suatu zat dan juga menjelaskan hubungan antara variabel. Penguji teori melakukan generalisis fenomena sosial yang diteliti. Pengertian kation. Kation merupakan ion-ion memiliki muatan positif. Untuk menganalisis secara kualitatif, kation-kation dimasukkan dalam 5 golongan. Dengan tiap-tiap golongan memiliki sifat reaksi yang berbeda dari beberapa reagelia. Jika dalam suatu sampel terdapat reaksi yang menunjukkan positif dari suatu golongan, maka hasilnya dipisahkan untuk pemeriksaan ion atau analit. Yang lebih lanjut, reagelia atau reaksi yang paling umum dipakai yaitu hidrogen sulfida, asam klorida, amonium sulfida, dan amonium karbonat. Prinsip yang digunakan dalam ini ialah pengendapan. Jadi dapat dikatakan reaksi yang paling umum merupakan reaksi perbedaan kelarutan dari kation-kation tersebut. Selanjutnya kation golongan 5. Pengertiannya, kation golongan 5 disebut juga golongan sisa karena bereaksi dengan reagensia golongan sebelumnya. Ion kation yang termasuk dalam golongan ini antara lain magnesium, natrium, kalium, dan amonium. Karena kation ini tidak akan bereaksi dengan reagensia seperti golongan sebelumnya, maka untuk membedakan ion-ion yang terkandung dalam golongan di sini diadakan uji plasma tes. Diadakan uji plase tes atau uji nyala. Pertama, magnesium. Magnesium adalah logam putih, dapat ditempat dan dilihat melebur pada 65 derajat Celcius. Logam ini mudah terbakar dalam udara atau oksigen, mengeluarkan cairan putih, mengeluarkan cahaya putih yang cenderung membentuk oksida MgO dan beberapa MgNO2. Reaksinya Mg ditambah 2H2O menghasilkan MgOH2 ditambah H2. Natrium Na. Natrium adalah logam putih perak yang lunak yang melebur pada 97,5 derajat Celcius. Natrium
teroksidasi dengan cepat dalam udara lembab, maka harus disimpan terendam seluruhnya dalam larutan napsa yang silin. Logam ini bereaksi keras dengan air membentuk natrium hidroksida dan hidrogen. Reaksinya 2Na ditambah 2H2O menghasilkan 2Na plus ditambah 2OH ditambah H2. Dalam gram-gramnya natrium berada sebagai kation monovalen Na+. Gram-gram ini membentuk larutan tak berwarna kecuali jika anionnya berwarna. Hampir semua gram natrium larut dalam air. 3. Kalium. Kalium adalah logam putih perak yang lunak. Logam ini melabur pada 63,5 derajat Celcius. Ia tetap tak berubah dalam udara kering, tetapi dengan cepat teroksidasi dengan udara lembab menjadi tertutup dengan suatu lapisan biru. Logam ini mengeluarkan dengan dahsyat sambil melepaskan hidrogen dan terbakar dengan nyala lembayung. Reaksinya 2K ditambah 2K plus ditambah 2H2O menghasilkan 2K plus ditambah 2OH ditambah H2. Kalium biasanya disimpan dalam pelarut napsa. Gram-gram kalium mengandung kation monovalen K+. Gram ini biasanya larut dan membentuk larutan yang tak berwarna kecuali bila anionnya berwarna. Keempat, amonium atau NH+. Ion-ion amonium diturunkan dari amonium NH3 dan hidrogen H+. Ciri-ciri khas ion ini adalah serupa dengan ciri-ciri khas ion logam-logam alkali. Dengan elektrolisis memakai katode dari makrium dapat dibuat amonium amalgan yang mempunyai sifat-sifat dengan amalgan dari natrium atau kalium. Gram-gram amonium umumnya adalah senyawa-senyawa yang larut dalam air dengan membentuk larutan yang tak berwarna kecuali bila anionnya berwarna. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.